Malam sudah larut ketika Adi akhirnya menginjakkan kaki di kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Jalanan desa yang dulu ramai dengan suara tawa kini terasa sepi dan mencekam. Rumah-rumah gelap, beberapa jendelanya tertutup rapat seolah penghuninya tak ingin tahu apa yang terjadi di luar. "Kenapa desa jadi sesunyi ini?" gumam Adi dalam hati. Dulu kampung ini dikenal dengan warung soto ayam Pak Darto yang tak pernah sepi pembeli. Namun saat Adi melewati warung itu, suasananya berbeda. Bangunan kayu tua itu masih berdiri, tapi tak lagi seramai dulu. Meja-meja kosong, lampu temaram, dan aroma soto yang dulu menggugah selera kini bercampur dengan bau anyir yang aneh. Adi mempercepat langkah menuju rumah ibunya. Setibanya di sana, ia disambut oleh wajah tua yang tampak pucat dan lelah. "Kamu kenapa, Bu? Seperti ketakutan?" tanya Adi, khawatir. Sang ibu menghela napas panjang, lalu menutup pintu rapat sebelum menjawab. "Kamu tidak tahu, Di, ada kejadian mengerikan di desa ini. Semua orang takut untuk bicara." Adi menatap ibunya dengan penuh tanda tanya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh warga desa. Sesuatu yang berkaitan dengan warung soto ayam Pak Darto. Malam itu, Adi sulit tidur. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. Ada kejadian mengerikan di desa ini. Tapi ibunya enggan bercerita lebih lanjut. Dari kamar yang gelap, ia bisa mendengar suara aneh dari luar rumah. Bisikan samar, langkah kaki yang terdengar lalu menghilang. Penasaran, Adi bangkit dan mengintip dari jendela. Jalanan desa yang tadi sepi kini tampak berbeda. Di kejauhan, di depan warung soto ayam Pak Darto, ada beberapa bayangan samar yang berdiri diam, seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Adi mencoba melihat lebih jelas, tapi mendadak ada suara gemerisik di dekat telinganya. "Pergilah sebelum terlambat." Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tirai yang bergerak pelan terkena angin malam. Pagi harinya, Adi bertanya lagi pada ibunya. "Bu, tolong ceritakan. Ada apa dengan desa ini? Apa yang terjadi di warung soto Pak Darto?" Wajah ibunya semakin pucat. Tangannya gemetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir. "Pak Darto, dia bukan manusia biasa lagi, Di," bisiknya lirih. Adi mengernyit. "Maksud ibu?" Sebelum ibunya sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar rumah. Ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. "Siapa yang datang pagi-pagi begini?" Tok, tok, tok. Adi dan ibunya saling pandang. Ada sesuatu yang aneh dengan ketukan itu, terlalu pelan, tapi terasa menekan. Dengan ragu, ibunya bangkit menuju pintu. Tangannya gemetar saat membuka sedikit celah. Di luar, berdiri seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung yang menatap tajam ke dalam rumah. "Bu Sari." Suara pria itu serak dan dingin. "Aku dengar anakmu sudah kembali." Adi berdiri, mencoba mengenali pria itu. Sekilas, ia tampak seperti warga desa biasa. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Kulitnya terlalu pucat, dan di tangannya ada sebungkus daun pisang yang mengeluarkan aroma anyir. "Apa yang Anda inginkan, Pak?" tanya Adi waspada. Pria itu tersenyum tipis, tapi senyumnya justru membuat bulu kuduk meremang. "Hanya ingin mengingatkan," katanya, lalu meletakkan bungkusan itu di depan pintu. "Jangan banyak bertanya, atau kau akan menyesal." Sebelum Adi sempat bertanya lagi, pria itu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah pelan. Ibu Adi segera menutup pintu rapat-rapat. "Di, dengarkan ibu. Jangan pernah pergi ke warung soto Pak Darto, dan jangan sekalipun mencoba makan di sana." Adi semakin penasaran. Ia meraih bungkusan daun pisang yang ditinggalkan pria tadi dan membukanya.
Matanya membelalak. Di dalamnya ada beberapa kepingan tulang kecil dan sehelai rambut panjang yang masih berlumuran darah. Adi tercekat melihat isi bungkusan itu. Tulang-tulang kecil bercampur dengan rambut berlumuran darah membuat perutnya mual. Ia menoleh ke ibunya, yang wajahnya sudah pucat pasi. "Ibu, ini apa? Kenapa ada tulang dan rambut di sini?" desaknya. Bu Sari tak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat ia menutup kembali bungkusan itu dan membuangnya keluar rumah. "Kau seharusnya tidak melihat itu, Di," bisiknya lirih. "Tapi Bu, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bu Sari menghela napas panjang, lalu duduk dengan wajah penuh kecemasan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mulai bercerita. "Dulu, warung soto Pak Darto selalu ramai. Banyak orang dari desa maupun luar kota yang datang untuk makan di sana. Soto ayamnya terkenal enak, rasanya khas, dan kuahnya gurih. Tapi suatu hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi." Adi menyimak dengan serius. Anak Pak Darto, Sinta, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga mencari kemana-mana, tapi tak ada yang menemukannya. Saat itulah, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Warung soto itu semakin laris, bahkan di saat warung lain sepi. Kuahnya lebih lezat, dagingnya lebih empuk, tapi ada yang bilang rasanya berbeda dari sebelumnya. Adi menelan ludah. Kemudian ada desas-desus yang menyebar bahwa Pak Darto melakukan pesugihan. Katanya, ia menumbalkan anaknya sendiri demi kejayaan warungnya. Adi terdiam, pikirannya berkecamuk. "Itu hanya rumor kan, Bu?" tanyanya, berharap ibunya akan mengiyakannya. Tapi Bu Sari hanya menggeleng pelan. "Entahlah, Di. Tapi satu hal yang pasti, sejak saat itu, warung sotonya tidak pernah sama lagi. Beberapa orang yang makan di sana mulai mengalami hal aneh. Ada yang sakit, ada yang kehilangan ingatan, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak." Adi bergigih. "Kalau begitu, kenapa tidak ada yang melaporkannya? Siapa yang berani, Di?" Orang yang mencoba membongkar rahasia itu tak pernah kembali. Adi mengepalkan tangannya. "Aku harus mencari tahu sendiri." "Jangan, Di." Bu Sari langsung meraih lengannya. "Kau tak tahu apa yang sedang kau hadapi." Namun, tekad Adi sudah bulat. Ia harus mencari kebenaran, meskipun harus mendatangi warung soto Pak Darto sendiri. Malam itu, meskipun ibunya sudah melarang, Adi tetap bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Setelah memastikan ibunya sudah tidur, ia diam-diam keluar rumah dan berjalan menuju warung soto Pak Darto. Jalanan desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir yang samar-samar tercium. Adi menelan ludah. Semakin dekat ia ke warung soto, semakin terasa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sampai di depan warung, suasananya benar-benar berbeda dari yang ia ingat. Lampu remang-remang menerangi bangunan tua itu. Pintu warung terbuka sedikit, seakan mengundang siapa saja untuk masuk. Dari luar, Adi melihat seorang pelanggan duduk sendiri di dalam, membelakangi pintu. Di depannya ada mangkuk soto yang masih mengepul. Tapi ada yang aneh, pelanggan itu sama sekali tidak bergerak, seolah membeku. Adi melangkah masuk perlahan. Lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. "Selamat malam." Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakang meja. Adi tersentak. Pak Darto berdiri di balik etalase kaca. Wajahnya lebih tua dari yang ia ingat, dengan sorot mata tajam yang menatap langsung ke arahnya. "Mau makan, Nak?" tanyanya dengan senyum tipis. Adi berusaha tetap tenang. "Saya hanya penasaran, sudah lama tak kesini." Pak Darto mengangguk pelan. "Duduklah, aku buatkan semangkuk soto spesial untukmu." Adi menoleh ke pelanggan yang duduk di pojok.
Ia masih diam tak bergerak, kepala tertunduk ke arah mangkuk sotonya. Jantung Adi berdegup kencang. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Apa yang membuat soto Pak Darto begitu istimewa? Tanyanya hati-hati. Pak Darto tersenyum tipis, lalu berbalik menuju dapur. Saat itu, Adi menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah lemari kayu yang sedikit terbuka. Dari celahnya ia bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tumpukan pakaian anak kecil. Termasuk sebuah gaun kecil merah yang tampak familiar. Itu gaun yang terakhir kali dipakai oleh Sinta, anak Pak Darto yang hilang. Jantung Adi berdegup kencang. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari lemari kayu itu. Gaun merah kecil yang terakhir kali dipakai Sinta masih ada di sana. Sementara itu, Pak Darto masih sibuk di dapur, mempersiapkan sotonya. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar jelas, menciptakan ritme yang mengerikan. Adi tahu ini kesempatan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati lemari itu dan mengintip ke dalamnya. Matanya membelalak. Di dalam, selain tumpukan pakaian anak-anak, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Seonggok tulang yang masih berbalut sisa daging, tersimpan dalam wadah besar. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Adi menutup mulutnya agar tak berteriak. Napasnya memburu. Ini bukan tulang ayam. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Apa yang kau lakukan di sana? Adi tersentak. Pak Darto berdiri di belakangnya, menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Soto spesialmu sudah siap, katanya pelan, lalu meletakkan mangkuk soto di atas meja. Uapnya mengepul, aroma khasnya tercium lebih kuat dari biasanya. Adi menelan ludah. Kau tidak mau mencoba? Pak Darto bertanya, matanya tajam menatap Adi. Tubuh Adi menegang. Ia tahu satu hal, jika ia menolak, mungkin ia tak akan keluar dari warung ini hidup-hidup. Namun, jika ia memakan soto itu, ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Adi menatap mangkuk soto di depannya. Uapnya masih mengepul, aroma rempahnya kuat, tapi kini terasa mencekik. Jantungnya berpacu cepat. Di hadapannya Pak Darto berdiri diam, menunggu reaksinya dengan senyum samar. Silakan dimakan, kata Pak Darto. Suaranya lembut tapi menekan. Tangan Adi gemetar saat meraih sendok. Ia tahu tak bisa menolak secara terang-terangan. Pak Darto pasti sudah curiga. Perlahan, ia menyendok kuah soto dan pura-pura meniupnya. Saat sendok hampir menyentuh bibirnya, terdengar suara lirih dari arah pelanggan yang duduk di pojok warung. Jangan makan. Adi tertegun. Matanya melirik ke arah pelanggan itu. Sejak tadi tak bergerak, kepala tertunduk di atas mangkuknya. Namun kini bibirnya bergetar. Lari. Sekujur tubuh Adi merinding. Ia segera meletakkan sendok dan menoleh ke Pak Darto. Sotonya masih panas, Pak. Saya akan menunggu sebentar, katanya. Mencoba terdengar santai. Pak Darto mengerutkan kening. Tak perlu menunggu. Soto ini paling enak dimakan selagi panas. Adi meneguk ludah. Ia tahu semakin lama ia berdiam diri, semakin berbahaya keadaannya. Ia harus segera keluar dari warung ini. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari arah dapur, membuat tirai kain yang menutupi bagian belakang warung berkibar. Sekilas, Adi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang tirai itu, ada beberapa sosok tergantung. Tubuh manusia membusuk dalam gelap. Mata Adi membelalak. Ini
bukan warung soto biasa. Ini rumah jagal. Tanpa pikir panjang, Adi membalikan badan dan berlari ke arah pintu. Namun, baru beberapa langkah, tangan kasar mencengkeram bahunya. "Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Suara Pak Darto berubah dingin, jauh lebih mengancam dari sebelumnya. Adi berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dari sudut matanya, ia melihat pelanggan di pojok warung kini bergerak, perlahan mengangkat wajahnya. Wajah pucat, mata kosong, rahang yang patah, seperti seseorang yang sudah lama mati, dan bibirnya berbisik sekali lagi, "Lari." Adi meronta sekuat tenaga. Cengkeraman Pak Darto begitu kuat, seolah tangan itu bukan milik manusia lagi. Napasnya memburu saat ia melihat wajah lelaki tua itu. Berubah, kulitnya tampak lebih gelap, matanya cekung, dan senyumannya semakin menyeramkan. "Kau tak bisa pergi," bisik Pak Darto. Suaranya terdengar lebih berat, seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Adi tak peduli. Ia menghentakkan kakinya ke lantai, lalu menghantamkan sikunya ke perut Pak Darto. Lelaki tua itu terhuyung mundur, memberi Adi kesempatan untuk berlari menuju pintu. Namun, sebelum ia bisa keluar, sesuatu meraih kakinya. Pelanggan di pojok warung, yang kini terlihat seperti mayat hidup, menarik pergelangan kakinya dengan tangan kurus dan pucat. Adi menjerit, lalu menendang sekuat tenaga. Pegangan itu terlepas, dan tanpa pikir panjang, ia berlari sekencang mungkin keluar dari warung. Begitu ia melewati ambang pintu, hawa dingin yang menyesakkan langsung hilang. Warung itu kini terlihat seperti bangunan tua yang hampir roboh, jauh berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Ia menoleh ke belakang. Pak Darto berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kau tak akan bisa lari dari kutukan ini." Adi tak mendengarkan. Ia terus berlari menuju rumah ibunya. Sesampainya di sana, ia menggedor pintu dengan panik. Pusari membukakan pintu dengan wajah cemas. "Di, ada apa?" "Ibu, benar. Warung itu bukan tempat biasa," teriaknya. Busari menatap anaknya dengan wajah penuh kesedihan. "Sudah kubilang, pesugihan tak pernah membawa kebahagiaan, hanya maut dan kutukan." Adi tak pernah kembali ke warung itu lagi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah malam itu. Keesokan harinya, saat warga mencoba melihat warung soto Pak Darto, mereka hanya menemukan bangunan tua yang kosong, seolah warung itu sudah lama ditinggalkan. Tak ada jejak Pak Darto. Tak ada jejak pelanggan misterius. Hanya satu hal yang tersisa. Gaun merah kecil yang tergantung di dalam lemari kayu. Kekayaan yang datang dengan cara haram akan selalu menuntut bayaran. Dan terkadang yang harus dibayar adalah nyawa sendiri.